kasih. Saya mau menerangkan tentang tool yang namanya adalah pressure gauge AC. Pressure gauge AC ini adalah tool untuk mengetahui tekanan yang akan kita pakai dalam sistem, juga mengetahui berapa tekanan vakuman, bisa juga untuk mengetahui berapa pengisian saat kita melakukan pengisian refrigeran ke sistem AC. Di sini tool ini ada dua bagian, yaitu satu gauge untuk yang low pressure berwarna biru dan satu gauge yang high pressure berwarna merah. Satuannya sama, semuanya menggunakan PSI, bar, juga KPA. Yang paling dalam ini KPA, yang di tengah ini 34, 30, 25, 20 ini adalah bar. Selanjutnya yang 500 ini satuan dalam PSI. Di sini pun sama juga, begitu juga. Satuannya sama. Namun pada sisi low pressure gauge ini dia ada satuannya -1. Jadi satuan -1 sama 30 minus ini sebenarnya satuan saat kita melakukan pevakuman. Makanya dia menggunakan satuan in-Hg vac. Maksudnya inci hidrogen dan vakum. Vakum dalam inci hidrogen. Jadi nanti akan mundur sampai -1 atau 30 psi. Di bawahnya gauge ini itu ada dua buah kran, biru dan merah. Yang biru adalah untuk low, membuka dan menutup sisi low, yang merah untuk sisi high. Yang low ini apabila kita membuka adalah kita putar dengan putar ke kiri. Ini udah macet. Ini kalau putar ke kanan seperti ini adalah untuk menutup. Kalau putar ke kiri berlawanan arah jarum jam itu membuka. Di sini juga ini untuk menutup dan ini untuk membuka. Hal-hal yang perlu diperhatikan pada kran ini adalah jangan menutup terlalu rapat dengan kekuatan yang besar, karena akan menyebabkan kerusakan seal bagian dalam sini. Jadi apabila sudah mentok seperti ini saya tutup. Gini, ini berarti sudah tertutup. Nggak perlu kita kencangkan dengan maksimal, karena pasti akan mengakibatkan kerusakan pada tool ini. Kita harus yakin metode penutupannya adalah pilot, sistem pilot ya. Jadi ujungnya runcing langsung menutup. Presisi sekali. Hose yang ada di bawahnya adalah hose biru, kuning dan merah. Biru, kuning, merah ini untuk memudahkan pengisian, memudahkan kita mengidentifikasi bahwa ini untuk low, ini untuk high, dan yang kuning adalah netral. Yang netral ini terhubung dengan vakum pump, bisa juga terhubung dengan refrigeran. Jadi khusus yang kuning ini. Selanjutnya di sini ada coupler. Dua buah coupler, warnanya biru juga sama merah. Namun aplikasinya adalah pada sistem AC sendiri pada piping. Penggunaannya adalah kita tarik coupler ini, baru kita masukkan ke coupler yang male, yang cowok. Ini female, yang di unit adalah yang cowok. Ini modelnya seperti ini. Kita masukin dengan cara ditarik dulu. Setelah masuk, pengunciannya adalah dikembalikan ke semula seperti ini. Maka bola-bola di dalamnya sini itu akan mengunci sehingga dia tidak bisa lepas. Untuk melakukan pembukaan adalah dengan cara putar ke kanan searah jarum jam. Apabila kita muter searah jarum jam, maka needle yang di dalam sini itu akan menjorok keluar atau menekan valve core yang terdapat pada unit. Sistem valve-nya dia menggunakan valve core. Kita menutup berarti kita melepas tekanan needle ini dengan cara mengasih mundur kran ini sehingga needle bisa masuk ke dalam, terdorong oleh core valve pada sistem. Penggunaannya sama juga seperti merah. Yang merah ini juga untuk high.
Heck dipasang pada sisi output dari kompresor, kalau low dipasang pada sisi hisapnya. Untuk yang heck ini kadangkala untuk unit tertentu terdapat di receiver dryer, tidak mesti di kompresor. Pemasangannya pun sama. Kita lepas ininya, kita tarik gini, terus kita balikin lagi. Kedua kopler ini itu tidak mungkin terbalik. Kenapa? Karena diameternya lain. Nih, ini diameter kecil dan ini diameter besar. Jadi tidak mungkin kalian akan salah pasang. Tabung ini adalah refrigeran untuk R11. R11 berisi cairan, digunakan untuk memflashing sistem AC dengan cara mengisi hose-hose pada sistem AC dengan cairan ini. Selanjutnya kita semprot dengan air bertekanan, udara bertekanan. Kalau kita isi dengan air water, maka dia akan menimbulkan kerak pada sistem hose tersebut. Makanya dalam sistem AC untuk flashingnya menggunakan cairan dari R11. R11 berisi murni liquid. Kita buka, maka tidak ada gas yang keluar dari sini kalau kita buka, karena ini murni liquid. Namun kalau kita balik posisi gini, itu cairannya akan terbuang cairan dari R11 ini untuk posisi flashing. Jadi fungsi R11 adalah untuk flashing sistem. Terima kasih. Di sini adalah terdapat tabung refrigeran untuk 134A. Ini 134A itu refrigeran yang digunakan untuk sistem AC yang ramah lingkungan. Ada tulisan design up for gas, maksudnya adalah sisi atas di sini adalah gas, sisi bawahnya adalah cair. Untuk gas itu penggunaannya adalah pengisian saat engine running, dan saat cair kita menggunakan liquid ini saat engine mati. Untuk sisi gas seperti ini, kita buka, ini gasnya. Jadi kita pasang di sisi lower dari pressure kit tadi, baru kita buka dan kita melakukan pengisian. Kalau untuk pengisian kondisi engine diam, maka kita bisa gunakan dengan seperti ini. Ini untuk mengeluarkan liquidnya. Seperti ini liquidnya. Akan bertetesan. Maka kita menggunakan pengisian sistem engine mati. Liquid dipasang di mana? Liquid adalah dipasang setelah kompresor. Harapannya nanti akan dikondensasi sendiri oleh kondensor. Jadi jangan sekali-sekali mengisi dalam bentuk cair pada sisi low-nya, karena akan merusak kompresor tersendiri. Jadi low-nya kita tutup rapat, kita isi lewat sisi head-nya. Ini fungsi dari R134A, refrigeran 134. Vakum pump dengan merek Robinair. Vakum pump ini digunakan untuk memvakum udara dan freon atau refrigeran pada sistem AC. Dengan cara apa? Dengan cara menghisap udara tersebut dan mengeluarkan melalui saluran pengeluaran ini, exhaust manifoldnya di vakum pump ini. Vakum pump terdiri dari ini kabel untuk masukkan ke jack atau stop kontaknya 220. Terus di sini motor, di sini adalah vakum pumpnya. Dia menggunakan tipe piston. Di
diputar di motor listrik, selanjutnya piston akan menghisap sistem dalam hose AC tersebut. Bagian-bagian dari vakum pump adalah seperti yang tadi saya bilang, di sini adalah motor, di sini vakum pumpnya, ini adalah saluran pembuangannya, terus ini adalah gate-nya, seberapa besar dia kemampuan untuk menghisapnya dan tekanan kevakumannya, coupler untuk hose yang menuju ke pressure gate AC. Di sini adalah switchnya. Motor di sini, motor di vakum pump ini didinginkan oleh fan yang ada di sini, dalamnya ini, cover ini. Vakum pump ini menggunakan pelumasan oli. Oli yang dipakai adalah ND8, persis seperti oli yang dipakai pada kompresor AC. Levelingnya, seglasnya terdapat pada di sini. Apabila oli sudah kelihatan hitam seperti ini, harusnya diganti. Digantinya lewat mana? Drain plug-nya. Drain plug-nya lewat bawah ini. Ini drain plug-nya. Kita buang. Selanjutnya pengisiannya melalui lubang ini. Diisi sampai batas levelnya menggunakan oli ND8 juga, karena sangat ringan viskositasnya. Cara pemvakuman adalah kita masukkan ini ke saklar loop, habis dimasukin, jangan lupa hose-nya ini dimasukkan ke konektor di sini. Selanjutnya kedua buah keran pada pressure gate manifold tadi itu kita buka. Selanjutnya kita on-kan ini switch-nya. Setelah switch-nya ter-on, maka dia akan berputar. Jangan heran apabila putaran pertama nanti dia berbuih di sini. Akan timbul uap atau kayak asap, itu menunjukkan proses pemvakuman berjalan. Pemvakuman itu akan sempurna apabila dilaksanakan selama 15 menit atau dengan tanda uap di sini nanti udah hilang. Kalau uap di sini hilang, berarti sudah tidak ada udara lagi pada sistem AC. Setelah itu, kita tutup keran pada pressure gate tadi, pressure gate-nya AC, baru kita matiin vakum pump ini. Dan ditunggu selama setengah jam, apakah pressure tersebut akan turun atau tidak. Apabila pressure-nya turun, salah lagi.